Banat TV. Yang kedua adalah yang membatalkan wudu adalah zawalul aqli binaumin aw ghairihi. Hilangnya akal dengan sebab tidur atau dengan selainnya, selain tidur. Ada macam-macam yang menyebabkan hilangnya akal, bukan hanya tidur. Tidur betul hilang akal, tapi ada juga yang lain juga yang menyebabkan hilang akal. Seperti tadi disebutkan junun, gila. Ya, gila. Ikhma, pingsan. Ya, hilang akal. Syukur. Syukur itu bukan si syukur, ya. Nah, syukur mabuk. Kalau syukur lain lagi, ya. Hati-hati jangan ngasih nama. Siapa nama Pak Syukur berarti Pak Mabuk berarti dia. Ya, hati-hati ngasih nama. Salah huruf salah artinya nanti. Ya. Itu diantara penyebab hilangnya akal. Ya. Al-aqlu lughatan, akal secara bahasa adalah al-man'u, mencegah. Wa syar'an secara syariat adalah yutlaqu 'alal gharizi. Yutlaqu 'alal gharizi. Wa yu'arrafu, disebutkan, diitlaqkan, diungkapkan atas ghariz. Gharizi itu adalah tabiat. Ya, watak gitu ya. Wa yu'arrafu bi annahu sifatun ghariziyatun yatba'uha al-ilmu bid-daruriyati. Inda salamatil alatil lati hiyal hawas al khamsu. Ya, didefinisikan ya. Akal itu adalah sifat ghariziyah. Memang sifat yang watak yang ilmu mengikutinya, ilmu bidaruriyat. Ilmu bidaruriyat ini adalah ilmu yang dia memang sudah lumrah, ya, tahu seperti mana yang buruk, mana yang baik, itu di secara umumnya sudah diketahui, ya. Inda salamatil alati wa alatihi allati hiyal hawas al khamsu. Ketika selamatnya, sehatnya alat-alat panca indera yang 5, gitu ya. Orang kalau sudah panca inderanya sehat, maka dia bisa membedakan mana yang baik untuk dirinya, mana yang buruk untuk dirinya, ya. Itulah ilmu bidaruriyat, ya. Mana yang bagus untuk dia, mana yang manfaat untuk dia, mana yang mudarat untuk dia bisa membedakan, gitu ya. Wasumia aklan, dinamakan aklan di annahu yamna'u sa'ibahu min irtikabil fawaish. Dinamakan akal karena dia mencegah pemiliknya, pemilik akal tersebut dari perbuatan yang fawaish, yang fahisyah, yang jelek, perbuatan yang keji. Jadi kalau ada orang berbuat keji, nggak punya akal berarti dia. Nggak punya, karena orang yang punya akal itu akalnya tadi mencegah dia dari perbuatan keji. Paham ya? Akalnya sehat, itu dia mencegah dirinya, mencegah orang tersebut, pemilik akal tersebut dicegah daripada perbuatan yang keji, perbuatan jelek. Ya. Maling, mencuri, perbuatan jelek. Ya, nggak mungkin orang yang berakal itu melakukan maling, itu nggak mungkin. Bohong, perbuatan jelek. Ya, dosa orang Islam, orang kafir orang kafir kalau dibilang bohong itu baik atau enggak? Pasti enggak baik. Mana ada bohong itu baik. Ya. Itu ilmu daruri itu. Ya, semua orang udah tahu dah. Kalau misalnya ada orang yang masih aja bohong, mencuri, ya, atau misal yang lainnya, itu nampak dia nggak punya akal atau akalnya rusak. Akalnya rusak. Hati-hatilah kalian. Ya. Nggak santri pula, ada pula kawan punya harta kawannya dicuri juga, benda kawannya diambil juga. Parah kali itu. Udah satu atap, satu santren, satu makan, satu talam, masih juga makan punya kawannya, ya, masih juga ngambil harta kawannya. Ini betul-betul dari keterlaluan, keterlaluan. Ya, naudzubillah min dzalik. Itu penyakit itu. Jangan dibiasakan. Penyakit maling itu penyakit. Kalau nggak taubat sekarang, nanti sampai besar pun maling juga dia. Ya, jangan sampai ada yang maling, jangan sampai ada yang curi. Ringan tangan untuk khidmah nggak apa-apa, tapi ringan tangan untuk maling, ya, panjang tangan untuk sedekah nggak apa-apa, tapi panjang tangan untuk ngambil harta orang ya jangan. Ya. Ada di antara istrinya Nabi SAW yang disebut, yang Nabi mengatakan awal kali istriku yang
yang wafat setelahku, maksudnya yang menyusulku setelah aku wafat, kata Nabi. Ya, istriku yang paling cepat menyusulku setelah aku wafat adalah, ya, ada sebut namanya Sayyidah Zainab. Ya, itu beliau yang pertama kali setelah wafatnya Nabi nyusul Nabi. Kata Nabi yang panjang tangannya, yang panjang tangannya. Bukan berarti istri Nabi maling, enggak. Panjang tangannya. Sampai disebutkan ketika istri-istri Nabi berkumpul, ya, kumpul saling silaturahim, kumpul berapa istri Nabi, 9 istri Nabi. Ya, karena Nabi udah wafat, ya, atau Nabi sebelum wafat ketika sabda Nabi sebesar itu, semua saling ukur tangannya. Siapa panjang tangannya? Saling ukur bukan maksud Nabi fisiknya yang panjang tangannya, tidak, tapi adalah suka sedekah, kalau panjang tangan suka sedekah nggak apa-apa, ada ya, baik. Nah, tapi panjang tangan merugikan orang yang masalah, ya betul. Nah tadi itu akal tadi ya, akal tuh mencegah orang pemiliknya dari perbuatan yang keji, yang buruk, yang jelek, ada ya. An-naumu huwa naum, tidur itu adalah huwa istirkha'u a'shabid dimag. Istirkha'u a'shabid dimag, yaitu melonggarnya saraf-saraf otak. Nah, tidur itu. Nah, bisa tenang. Ya, min ajri rutubati ma yas'adu minal abkhiratil mutasaidah minal ma'idah, dari karena sebab rutubah, ada cairan yang naik, uap yang naik, ya, minal abkhiratil mutasaidah, dari lambung yang naik kepada perut, ya, minal ma'idah, dari perut, ya, itu menyebabkan orang tidur, gitu ya, menyebabkan tidur. Maknanya maksudnya di sini adalah yang kedua dari yang membatalkan wudhu, hilangnya pembeda yang dapat membedakan. Maksudnya hilangnya yang dapat membedakan di saat zawalu tamyiz yakinan bin naumi. Ya, hilangnya tamyiz yang membedakan. Jadi ada orang tidur nggak bisa membedakan, maksudnya hilang akal, yakin antara yakin dengan sebab tidur. Au jununi, atau gila, au igma, atau pingsan, au soro, atau ayan, au syukur, atau apa tadi, mabuk, itu ya, nahwiha. Itu penyebab hilangnya akal semua itu, ya, hilangnya akal. Qala wal junun, gila itu adalah maradun yuzilu syu'ura minal qalbi ma'a baqa'il quwwah wal harakah. Penyakit gila itu adalah dia penyakit yang menghilangkan perasa, ya, dari hati, tapi masih kuat, ma'abaqail quwwati, dia masih kuat tubuhnya, wal harakah, masih kuat bergerak. Ya, orang gila kalau, ya, bisa jadi orang gila lebih kuat dibandingkan orang yang nggak gila, kan gitu ya. Itu buktinya banyak. Orang gila tidur, hujan-hujan tidur, kena angin malam, nggak pakai baju, sehat-sehat aja deh, nggak sakit. Ada pernah kalian orang gila sakit, demam gitu? Makan nasi di sampah, sehat-sehat aja kan? Ada orang gila masuk rumah sakit, orang gila gitu, sakit dia demam, ada? Nggak ada kan? Kuat dia. Kalau kamu mau jadi kuat, ini jadilah. Ya, tapi janganlah pula ya. Karena akal ini mahal, ya, yang membedakan orang, yang membuat orang terhormat sama tidak terhormat, mulia sama terhina, itu membedakannya adalah akal, ya. Kalau orang yang berakal dia terhormat, ya. Ada perempuan cantik kali, cantik tapi gila, mau kalian? Mana mau, ya. Ada laki-laki cantik kali, cantik pula, ganteng kali, ya, tapi gila dia, mau? Mana mau, ya, karena akal lah yang membedakannya. Jadi, maksudnya sih ya, jadi kalau misalnya mau cari, yang perempuan cari calon suami, yang laki-laki cari calon istri, jangan cari yang cantiknya aja, jangan cari yang gantengnya aja, cari akalnya yang cerdas, cari akalnya yang pinter, itu ya, banyak hafal Qurannya, pandai baca kitabnya, itu cari. Jelek-jelek sikit nggak apa-apa lah, namanya manusia. Jelek-jelek sikit apa?
tak apa-apa. Hitam-hitam sedikit nggak apa-apa. Ada ya. Nah, jangan hitam kali lah pokoknya. Nah, mana tadi? Nah, mana tadi nih? Gara-gara itu hilang ini. Ya, mabuk, berarti gila itu ya. Orang gila seperti itu. Dia hilang perasaannya dari hatinya, tapi masih tersisa kekuatan dan juga harokat. Wal ighma, kalau pingsan gimana? Sakit yang menghilangkan perasa dari hati. Ya, maaf futuril adha, lemas anggota tubuhnya. Ya, orang nggak bisa gerak, orang pingsan itu. Orang pingsan nggak bisa gerak. Wasara, kalau sara itu ayan. Nah, pernah lihat orang ayan? Ada yang bilang ayan ayam, ayan apa? Ada lagi bilang ayam babi katanya. Ya, ayam babi. Ayan itu dia yang bubui-bubui mulutnya. Sawan ya? Sawan. Nah, dia getar-getar kayak ayam potong. Ya, keluar bui-bui dari mulutnya. Ya, da'un yusbi'ud junun. Dia penyakit yang menyerupai kepada gila. Ya, yusbi'u sahibuhu bisababi ala wajhi fil ard. Dia suka antuk-antukan wajahnya, mukanya ke bumi, ke tanah. Nah, itu ya, orang ayan ya. Kayak geleper-geleper gitu ya. Ya. Kemudian syukur, mabuk. Khabalun fil aqli. Ya. Khabal, kekurangan dalam akal. Mabuk itu ma'atorobin waqtilalin nutkin, beserta torob itu apa, goyang-goyang badannya. Apa itu? Orang kalau mabuk kan gitu, goyang-goyang badannya, jalan dia goyang-goyang, tengleng. Apa bahasa Indonesianya? Oyong, bukan oyong, teleng ya, tenggen gitulah ya. Waqtilalin nutkin, dan ucapannya nggak ngelantur lah gitu. Itu mabuk. Itu intinya semuanya adalah menghilangkan akal, membatalkan wudu. Ya, itu hilangnya akal. Dibuka sini tanbih. Ayo ikra. Tanbih la yantaqidu wudu'u ahad min al-anbiya'i bi nawmin wala idma' wala idma'i bi anna qulubahum la tanam wal idma'u yukhillu bi hawasihim al-zahirati faqat wa yastahilu alaihim ghairihima mimma yajilu tamyizu. Ya. Jadi tanbih di sini peringatan bahwasanya tidak batal wudunya salah seorang di antara para anbiya, para nabi, para rasul, tidak batal wudu dengan sebab tidur atau dengan sebab ighma walal ighma. Ya, minal anbiya binawin walal ighma'in. Ya, tidak batal wudunya mereka karena hatinya mereka selalu bangun. Hatinya mereka tidak tidur. Nabi pernah mengatakan tanamu ainaya wala yanamu qalbi. Kedua mataku itu bangun. Ya. Kedua mataku tidur, tapi hatiku tidak tidur. Ya. Walakin lil khidmati 'ala dawami muraqib. Akan tapi selalu khidmah hatinya beliau, zikir sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, selalu kontak sama Allah hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga seluruh para anbiya wal mursalin. Semuanya hatinya mereka bangun dan tidak akan pernah tidur. Itu tidak khusus untuk mereka, tidurnya mereka pun enggak batal wudu. Di antara kekhususiatan para nabi, para nabi. Para nabi itu tidur ya tidur, tapi nggak batal wudu. Beda dengan kita, tidurnya kita batal wudu. Karena tidurnya kita semua lalai, hati kita lalai, mata kita lalai, matanya tertutup, hati tertutup. Ya, kalau para anbiya tidak. Ya dong. Ya. Illa nawm qa'idin mumakkanin maq'adatahu minal ardi. Kecuali tidur, tadi tidur batal wudu. Kecuali tidur yang dia dalam keadaan duduk, yang dia duduknya memakan, ya, yang dia duduknya memakin, yang menetap bokongnya ke tempat duduknya itu dari bumi, ya, sehingga tidak memungkinkan untuk keluarnya angin dari lubang duburnya, ya. At-tamkin alla yakuna bainal maq'ad wal maqarri tajafin, ya. Tamkin adalah hendaklah tidak ada sesuatu, tidak ada
di antara tempat duduknya, ya, di antara bokongnya sama tempat duduknya itu ada celah. Kalau ada celah berarti memungkinkan keluarnya angin, angin. Kalau misalnya baru itu disebutkan orang yang tidur dalam keadaan duduk ini, nggak semua orang itu nggak batal wudunya, ada juga yang batal wudunya. Misal apa? Misal dia tidur tapi dalam keadaan duduk tapi batal wudunya. Misal orang yang memang terlalu gemuk, dia bukan i'tidal, bukan mu'tadil, dia bukan normalnya orang, terlalu gemuk badannya, ya, terlalu besar sehingga duduknya ya masih ada celah-celah. Mohon maaf, kalau misalnya buang angin bisa, gitu ya, terlalu gemuk atau terlalu kurus. Kalau dia duduk pun ya cuman duduk, tulangnya yang duduk, masih ada celah angin yang bisa keluar. Tapi kalau normal lah, kayak kita ini normal, duduk tidak membatalkan wudu tidurnya kita ya. Tapi bukan jangan diamalkan nanti ketika Jumat. Ya, kata Ustaz itu kan nggak batal wudu, tidur aja bisa. Lagi Jumat tidur, berarti ya jangan. Ya. Al-ma'na annahu yustasna min zawal al-aqli bin nawmin naqid lil wudu zawaluhu bin nawmin mumakkin maq'adahu min maqarrihi fa innahu la yanqudu wudu'ahu walau muhtabiyan. Ya, intinya hilangnya akal dengan sebab tidur itu membatalkan wudu kecuali dalam keadaan dia duduk, dalam keadaan dia tidurnya dalam keadaan dia duduk yang tadi kita jelaskan. Ya, sekiranya tidak memungkinkan keluarnya angin dari kemaluan belakangnya. Ya, fa innahu la yanqudu wudu'ahu walau muhtabiyan. Maka tidak membatalkan wudu meskipun dia muhtabi, ihtiba. Ihtiba itu diantara duduk yang disunnahkan. Ya, pakai itu apa, habwa. Pakai ihtiba, pakai habwa itu. Diikatkan ke punggung, ke kaki, di dua lutut. Ya, tidur. Ya, maka itu juga tidak membatalkan wudu selama tidak memungkinkan untuk keluarnya angin walau muhtabian, meskipun dia ihtiba. Duduk itu tuh sunahkan, tapi untuk Jumatan dilarang. Ada sebutkan dalam kitab apa pernah kita baca, kita fikih juga ya. Untuk Jumatan jangan pakai habwa, karena pakai habwa itu ada sebutkan kenapa, ditanya apa sebabnya, yurisun naum, dapat menyebabkan ngantuk. Pakai habwa menyebabkan ngantuk, makin enak ya, kayak sandaran. Kayak sandaran menyebabkan ngantuk ya. Ketika taklimnya pakai habwa ya, nggak sopan. Guru berbicara kok pakai habwa, tenang-tenang ya, nggak sopan ya. Tapi kalau dalam zikir duduk, ketika pokoknya tengok tempat-tempatnya, jangan semua dipukul rata semua pakai habwa, semua di mana-mana pakai habwa ya. Jangan, lihat sekiranya nggak sopan jangan diperbuat, jangan diperbuat itu ya. Naam, law akhbarahu ma'sumun aw adlun bi khurujin naqid intaqada wudu'uhu inda Ibn Hajar. Ya, kalau misalnya ada orang yang mengabarkan, kau tidur dalam keadaan duduk, kemudian ada temanmu mengabarkan, tadi ku dengar kau kentut. Ya, yang mengabarkan dia maksum, orang yang memang bisa dipercaya. Ya, adil, orang yang memang dia bisa dipercaya lah, kesaksiannya bisa diterima, maka batallah wudu'mu. Kau wudu harus percaya. Tapi kalau misalnya kau tahu dia ini orang yang suka pembohong, ya nggak usah percaya. Ya, yang ngasih kabar tadi ternyata memang dari dulu memang terkenal pembohong, nggak usah dipercaya. Ya, tapi kalau misalnya yang mengabarkan itu orang yang maksum, orang yang memang dia bisa terpercaya, maka diterima. Wa khalafu Ramli bil adli. Berbeda pendapat dari Imam Ramli pada pendapatnya Imam Ramli dalam adilnya kesaksian. Ya, itu yang kedua yang dapat membatalkan wudu, hilangnya akal dengan sebab tidur atau selainnya, kecuali tidur yang dalam keadaan duduk menetap bokongnya ke bumi. Ya, yang ketiga Iqra. Al-thalithu iltiqa'u bisyarat basyaratai kulit bisyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi ha'ilin.
تقدم أن البشرة ظاهر جلد الإنسان والكبيران هنا هما اللذان بلغ حد الشهوات عرفا عند أرباب الطباع السليمة وضابط الشهوات انتشار الذاكر في الرجل وميل القلب في المرأة والأجنبيان من ليس بينهما محرمية بنسب أو رضاء أو مصاهرة. Ya, ini ya. Yang ketiga dari hal yang membatalkan wudu adalah iltika ubasyarati rajulin wa imra'atin, bertemunya dua kulit laki-laki dan perempuan, yang keduanya besar dan kedua ajnabiyain, yang keduanya bukan ada hubungan mahramiyah, tidak ada hubungan mahram, min ghairi hail, dengan tanpa hail. Jadi bertemunya kulit. Dari sini aja kita bahas terlebih dahulu sebelum kita bahas bacanya apa tadi, baca syarahnya. Dari bertemunya kulit, berarti kalau selain kulit tidak batal wudu. Selain kulit tidak batal wudu, ya. Nah, bertemu kulit dengan selain kulit, yang syaratnya ada kulit sama kulit. Kulit sama kulit bertemu antara laki-laki dan perempuan, satu syaratnya laki-laki dan perempuan, bukan perempuan sama perempuan atau laki-laki sama laki-laki. Laki-laki sama perempuan, satu. Yang kedua ketemu adalah kulit sama kulit. Kulitnya laki-laki dan kulitnya perempuan bertemu, maka batal wudu, ya. Selain kulit seperti apa? Rambut, ya. Rambut, maka kalau misalnya tersentuh dengan rambut perempuan nggak batal wudu, ya. Atau yang sudah kawin, ya. Yang udah kawin, takut dia batal wudu, pegang istrinya kepalanya aja, rambutnya nggak batal wudu. Tapi kalau mau pegang anak orang yang belum kawin kok haram, meskipun nggak batal wudu tapi haram, ya. Tahu yang pegang anak orang, gitu ya. Jangan diamalkan gini. Kata Ustaz nggak batal wudu, kan nggak batal wudu, tapi pegang anak orang, ya, tetap nggak boleh, haram, ya. Apa tadi? Rambutnya nggak batal wudu karena rambut bukan apalagi buat kulit, kuku nggak batal wudu. Ya. Ada pula santri pula pacaran sama ceweknya, ya, pacaran pula dia santri pacaran, nggak boleh nih. Ya, pacaran ala santri nggak ada, pacaran ala santri, nanti ya. Pacaran sama ceweknya pegang kuku, mandi sehat bekher, pegang kukunya aja, kan nggak batal wudu, memang nggak batal wudu, haram tapi, ya, pegang, ya, nggak boleh, meskipun nggak batal wudu karena pegang kuku, ya. Atau dan juga apa lagi yang bukan kulit, gigi, itu ya. Misalnya apa? Pegang gigi aja lah. Nah, nggak batal wudu. Nah, ya. Itu dia bukan kulit. Apa lagi bukan kulit? Biji mata. Kalau nggak batal wudu, pegang colok biji matanya. Ya, nggak batal wudu. Apa lagi batal wudu? Sebenarnya tulang. Ya, tulang pasti nggak nampak. Ya, dilipat dengan dibungkus dengan kulit. Tapi misalnya tulang, ya. Bukan tulang yang orang Batak, enggak. Ya, tulangnya keluar misalnya gitu ya. Nggak batal wudu nyentuh tulangnya, nggak batal wudu. Itu yang tidak batal wudu selain daripada kulit. Jadi dia harus laki-laki dan perempuan. Yang kedua syaratnya harus kulit sama kulit bertemu. Yang ketiga harus dia kabiraini, keduanya besar. Keduanya harus besar dengan kadar yustahabi yang dia disyahwati. Ya. Kadar laki-laki disyahwatin berapa tahun, itu berapa besarnya. Kadar perempuan disyahwatin berapa usianya, itu kadarnya. Dengan normalnya orang ya. Ada orang nggak normal, anak kecil diperkosa anak bayi, ya kan berarti agak gila, berarti nggak normal. Nah ini apa yang normalnya orang? Ya, dengan akal normal, akal sehat. Ya, tabiatnya, wataknya sehat. Maka ya itu dilihat dengan kadar
usianya ataupun di kadar berapa besarnya dia. Ya, besarnya dia. Kadang-kadang disyawatin. Kalau sekiranya disyawatin, maka ketika menyentuhnya maka batal wudu. Kalau sekiranya dengan kadang nggak disyawatin, nggak disentuhnya, ya nggak batal wudu. Ada wanita sudah dewasa, ada yang disentuhnya anak kecil, usianya 4 tahun, usianya 5 tahun, usianya 6 tahun. Ya, nggak mungkin disyawatin 6 tahun tuh apa? Nyentuhnya nggak batal wudu si perempuan yang dewasa. Ya, atau laki-lakinya dewasa, ada besar, yang disentuhnya perempuan, anak perempuan 5 tahun, 6 tahun, ya, atau 7 tahun, yang nggak syawatin umur segitu, maka menyentuhnya nggak batal wudu. Tapi kalau agak besar, jangan pula. Ini kayaknya belum nih. Ini belum, jangan pula ya. Kalau lebih hati-hatinya ngapain masih disentuh orang-orang? Ya, mau dia kelas 3 SD, usia baru 10 tahun, ya, nggak tahu. Kalau suruh pula dengan anak SD 30, anak 3 SD, gitu ya. Lebih bagus nggak usah. Sampai yang pegang sentuh, lebih cari aman, gitu ya. 2 tadi. Yang keberapa tadi? Yang ketiga ya syaratnya. Yang keduanya harus besar. Ya, antara laki-laki dan perempuan udah besar. Kemudian ajnabiyah ini, ya, yang keduanya laki-laki dan perempuan tersebut tidak ada hubungan mahram orang lain, ya, maka itu membatalkan wudhu menyentuhnya. Kalau yang punya mahram seperti adiknya, seperti kakaknya, seperti anaknya, seperti orang tuanya, itu ya, seperti keponakannya, itu nggak batal wudhu. Nggak batal wudu, ya, punya mahram, hubungan mahram. Nanti akan datang kita bahas tentang mahram. Ada berapa mahram itu, ya, itu penting juga supaya kita tahu adanya mahram, ya, dalam syariat disebutkan agar supaya kita lebih hati-hati dalam menyentuh orang. Nggak semua kita salamin, ya, ada sebagian orang mohon maaf, ya, kadang ustadz pula, ya, yang kita sayangkan itu ustadz. Dia ustadz, pedoman umat, panutan umat. Kadang gampang-gampangnya salamin mak-mak pengajian. Aku kan nggak syawat sama mak-mak itu, ya. Gampang-gampangnya gitu ya. Ada pula yang kadang mau salam-salam, ya, macam-macam lah orang, ya. Nggak ngerti, entah dia paham nggak paham hukum fikih atau paham tapi sengaja, wallah alam. Ya, tapi itu ya, kadang ilmu nggak diamalkan. Ya, kita amalkan. Lebaran khususnya nanti, ya, Lebaran jangan semua disalamin, ya, semua disalamin. Jangan, haram tetap haram, nggak ada. Jadi haram jadi halal nggak ada. Atau jadi halam nggak ada. Halal antara halal dan haram halam nggak ada. Ya, haram halal halal. Ya, jangan mudah untuk sentuh-sentuhan. Itulah lebih menjaga, gitu ya. Itu tadi ajnabiyah min ghairi ha'il, dengan tanpa penghalang. Kalau ada penghalang, kita lagi jalan-jalan tersentuh perempuan dengan ada baju kita, ya, yang perempuannya ada dengan jilbabnya atau dengan pakaiannya, maka tidak batal karena ada penghalang, gitu ya. Jadi misalnya tersentuh, misalnya dipajak atau apa di mana, ya kita nggak tahu, wallah alam. Bukan sengaja nyentuh. Kalau sengaja nyentuh kok haram. Kenapa? Kesentuh-sentuh ada apa? Kalau sengaja disentuh, sengaja bermaksud untuk menyentuhnya, ya haram. Ya, tapi kalau tanpa sengaja tersentuh, tidak haram. Tidak. Ya. Jadi ya, insyaallah nanti kita lanjutin di pertemuan yang akan datang, masih dalam pembahasan ini yang ketiga yang membatalkan wudu, bertemunya dua kulit antara laki-laki dan perempuan, yang keduanya besar dan keduanya tidak ada hubungan mahram tanpa ada penghalang. Wallahu a'lam bishawab.